Harapannya adalah bukan hanya Bu Mun yang mendapatkan pemahaman tentang budaya positif ini, tapi kita semua sebagai guru atau staf pengajar di SD Negeri Nyawa ini juga memiliki pemahaman yang sama dengan Ibu Muntingah yang sekarang berada pada pendidikan guru penggerak. Baik, untuk memulai acara, menambah keberkahan acara ini, kita buka dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya acara akan doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Hanif. Kepada Bapak Hanif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma hamdan hamdan syakiran hamdan yuwaffiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba ajdadina wa jaddatina wa dhunuba masyayikhina wa asatidina wa li jami'i ma'alimi syarri wa muta'alimi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hanif. Baik Bapak Ibu, setelah dilantunkan doa tadi, maka acara selanjutnya adalah akan kita saksikan bersama pemaparan yang akan dilakukan oleh Bu Muntingah. Tapi sebelumnya, biar tidak tegang ya Bapak Ibu ya, kita ice breaking sebentar. Ice breaking kali ini akan dipimpin oleh Ibu Betty Enisa, wali kelas 6. Kepada Ibu Betty Enisa dipersilakan. Oke Bapak Ibu, untuk ice breaking kita hari ini, silakan Bapak Ibu berdiri semua. Karena kita sudah sedikit lama duduk ya Bu, nanti Bu Mun akan tampil. Oke, clue-nya adalah hari Bapak Ibu. Jadi pagi, siang, bukan hari, waktu. Pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau dia pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau sore 3 kali. Dan malam tidak ada. Nah, ini untuk mengetes konsentrasi Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. Ingat tadi pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam tidak tepuk Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Oke, bagus sekali Bapak Ibu, tepuk ya. Oke, masih konsentrasi. Oke, silakan melanjutkan moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Betty telah memimpin ice breaking kita pada siang hari ini. Kita tambah semangat tadi ya, sudah konsentrasi. Karena sudah konsentrasi, mari kita sambut dengan meriah Ibu Muntingah. Kasih tepuk tangan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kurungan Nyawa, Ibu Watonia SESPD, dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, serta staf kependidikan yang ada di SDN Kurungan Nyawa. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaat beliau fitini wa dunia hatta akhirah. Di sini akan kami perkenalkan terlebih dahulu. Di sini fasilitator kami yaitu Ibu Triwidya Suwari dan Ibu pengajar praktiknya Ibu Novalis Malarita, dan saya Mutinga sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, untuk yang nomor 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, itu dari pemikiran Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia gali. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan disiplin itu agar orang itu patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Nah, disiplin ini kadang ada rasa tidak nyaman. Disiplin. Apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak, sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai, dan membangun logika yang bersifat panjang. Disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan, atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Nah, kita tanamkan disiplin tanpa dipaksa, dengan kesadaran sendiri, ikhlas kita melakukan kedisiplinan, bukan karena ingin dihargai oleh siapapun juga. Disiplin karena merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya, yang menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk diri kita karena telah melakukannya. Jadi kalau kita sudah disiplin, kita akan bangga karena sudah melakukan kedisiplinan itu.
Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebaikan yang bersifat umum. Nilai-nilai kebajikan universal, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah pemikiran William Glasser. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari pemikiran William Glasser tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, di antaranya itu dari IBO ada dari nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter, ada nilai kebajikan dari Virtus Project. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi sekolah kita SDN Kumayan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama menyanyikan profil pelajar Pancasila. Saya beri contoh dulu ya. Begini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba berdiri semua Bapak Ibu, terima kasih. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila yang perlu kita tanamkan yang pertama yaitu rasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Jadi kita tuntut kita untuk mempunyai keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Yang berkebinekaan global ini adalah kita menghargai keberagaman, terutama yang diceritakan kita ada yang berkeyakinan lain dan kita juga harus menghargai dan juga kita terutama saling berkolaborasi. Selanjutnya itu bergotong royong. Nah, bergotong royong itu kita lakukan bersama-sama kita untuk budayakan diri semua sekolah yang ada di sekolah. Mandiri, kita tahu sifat kemandirian pada diri kita
berbagai hal, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas di dalam kelas atau tugas-tugas di rumah. Selanjutnya kreatif. Kita munculkan kreatif potensi dari murid kita. Kita bimbing anak kita untuk mereka berani mengekspresikan, memunculkan potensi yang ada dalam dirinya agar bisa mencapai keberhasilan. Selanjutnya berpikir kritis. Kita bimbing anak-anak supaya bisa mencerna, supaya bisa memilih, bisa mengkajikan hal-hal yang baik seperti dalam budaya positif. Sekarang yang nomor 2. Tadi yang nomor 1 apa Bapak Ibu? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang yang nomor 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya tujuan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, ini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita dalam menanamkan anak melakukan ini, kenapa? Oh Bu Guru, kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya besok dihukum oleh Bapak dan Ibu Guru. Jadi kalau ada PR, saya harus selesaikan. Saya takut kalau besok dihukum. Itu yang pertama yaitu dia agar terhindar tadi dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya harus rajin beribadah. Kenapa? Karena kemarin Bapak Guru menjanjikan kalau saya di rumah rajin beribadah, besok saya mau dikasih hadiah, mau diberi imbalan. Itu motivasi yang nomor 2. Karena apa? Karena imbalan, karena penghargaan, maka dia akan melakukan sesuatu tugas. Itu adalah motivasi yang bersifat eksternal. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang nomor 3 ini, dia melakukan kedisiplinan atau tugas-tugas karena rasa ikhlas hati. Takut kalau dihukum, bukan karena mau minta ada hadiahnya, tidak. Karena melakukan dengan karena kesadaran dengan rasa tanggung jawab. Yang nomor 3 itu adalah bersifat internal. Sebenarnya dihukum penghargaan. Saat kita berulang menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada para murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas,
kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu karena apa? Sebab kita memberikan penghargaan. Kita menjanjikan penghargaan. Jadi anak-anak itu kalau melakukan kedisiplinan karena ada penghargaan, ada harapan akan diberi hadiah oleh bapak dan ibu guru. Jadi kita dihukum dengan penghargaan yang kita berikan. Kalau kita tidak memberikan penghargaan, maka anak-anak tidak akan melakukan kedisiplinan. Karena penghargaan itulah mereka akan selalu mengharapkan hadiah atau ibu guru yang menjanjikannya untuk melaksanakan kedisiplinan. Al-Fiqh tulisan by Rewat tahun 1993, wawancara ASED Annual Conference Maret tahun 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Anak-anak sudah mau belajar, mau menerapkan disiplin positif, itu sudah merupakan penghargaan. Lalu kita memberikan penghargaan ataupun hadiah maupun hukuman, itu akan menghancurkan potensi murid karena mereka akan selalu berharap dengan harapan mendapatkan penghargaan. Satu menit boleh dari yang sudah saya sampaikan. Silakan Bu dibuka-buka dulu. Yang boleh dari yang pertama. Kalau ada yang berpendapat, silakan. Bapak dan Ibu guru. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu guru. Lanjut. Baik, lanjutkan. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang melanggar peraturan. Konsekuensi adalah tindakan yang disepakati bersama oleh guru dan murid apabila terjadi pelanggaran peraturan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lesson tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Elsom Bosen tahun 1946. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hasil 2004. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah dibuat oleh guru tanpa dengan kesepakatan murid. Jadi kalau ada murid yang melanggar disiplin, melanggar peraturan, guru langsung memberikan hukuman. Itu adalah hukuman. Jadi
cuma pemikiran dari satu arah. Kalau konsekuensi itu adalah tindakan ataupun sanksi bisa, namun sanksi itu disepakati oleh guru dan murid. Saya pernah dulu mencontohkan sama Pak Hari, kalau anak tidak mengikuti ekstra kurikuler pramuka, saya bersepakat dengan anak-anak kira-kira apa sanksinya. Anak-anak bilang mencatat istighfar Bu 50 kali. Boleh? Jadi saya bersepakat dengan murid kalau tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka menulis 50 kali istighfar. Nah, itu termasuk konsekuensi karena sudah ada kesepakatan. Tapi kalau hukuman, anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, saya beri hukuman. Misalnya mengelilingi lapangan 25 kali misalnya. Itu termasuk hukuman karena tidak ada pemberitahuan kepada siswa. Saya langsung memberikan tindakan. Itu namanya hukuman. Namun kalau restitusi itu dilakukan oleh guru beserta murid yang melanggar disiplin. Nah, kita mencari solusi agar mereka bisa memperbaiki kesalahan murid tadi dengan rela hati atau dengan kesadaran sendiri. Nah, ini bagian tentang restitusi, konsekuensi dan hukuman. Di sini kalau hukuman itu negatif, konsekuensi atau itu netral, dan restitusi itu positif. Bagian ini bisa pada Ibu baca. Ibu bisa baca. Lanjut. Nah, itu tadi yang nomor 2. Apa Bapak Ibu nomor 2 tadi? Iya, yang nomor 2 itu teori motivasi hukuman dan penghargaan juga restitusi. Sekarang nomor 3. Yang ketiga dari budaya positif. Ya. Sudah tak asing lagi di telinga kita tentang keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas itu di dalam kelas sudah ada semua. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan yang ditetapkan merupakan proses menciptakan disiplin positif bagi warga kelas sehingga dengan kesadaran penuh akan melaksanakan keyakinan tersebut dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Prosedur pembentukan keyakinan kelas: mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas sticky note. Nanti ditempelkan di papan tulis, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif tadi menjadi positif. Contoh, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan.
Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan yang hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir penyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bisa antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalani. Nah itu ya, jadi keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, di sekitar 3 sampai 7 prinsip yang mudah diingat oleh murid-murid yang ada. Nah, sekarang di layar Bapak Ibu ada urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Silakan dibaca. Yang mau berpendapat silakan. Mana urutan yang pertama, mana yang kedua, sampai yang ke 6. Ada 6. Ada 6 urutan langkah utama dalam menetapkan keyakinan. Bisa dibaca satu lagi. Bagi Bapak dan Ibu guru yang punya pendapat, silahkan disampaikan saja. Yang pertama yang mana? Dalam langkah-langkah utama menetapkan keyakinan kelas. Ya, silahkan Bapak Ibu. Langkah yang pertama yang mana itu? Meninjau ulang. Yang lengkap katanya. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang nomor 2, ayo silakan Bapak Ibu. Maaf Ibu, Ya. saya kurang berpendapat untuk urutan pertama tentang meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya nggak apa-apa. Yang pertama apa? Ibu Betty. Menurut saya, silakan teman-teman yang lain berkomentar. Yang pertama mungkin berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas itu. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ya, boleh. Atau yang lain? Yang pertama yang mana? Berdiskusi Mengenai peran seluruh warga kelas. mengenai peran peran seluruh warga kelas. Nah, sepakat yang mana? Mau yang meninjau atau yang diskusi? Diskusi. Boleh. Yang nomor 2, menyarikan peraturan-peraturan. Ya. Sepakat menyarikan peraturan-peraturan. Ya. Yang ketiga, mengubah peraturan. Ya, mengubah peraturan. Nah, itu yang nomor 3 ya Bapak Ibu. Yang keempat, meninjau ulang. Ya. Meninjau ulang. Yang kelima, Bapak Ibu, silakan. Tinggal 2 lagi. Yang kelima. Yang kelima, yang mana? 2 lagi. Meninjau ulang itu sudah termasuk melaksanakan. Meninjau ulang keyakinan kelas. Sudah ada melaksanakan. Ya. Terus 2 lagi kan? Harus penuh. Itu semua itu adalah semua langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Berapa?
meninjau. Oh, meninjau itu nomor 6. Oke, iya. Meninjau nomor 6. Terus yang nomor 4 dan yang mana? Coba Ibu diulangi yang pertama. Yang pertama berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang nomor 2 menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Seperti nomor 2 itu kurang Bu. Nomor 2 itu Harusnya mengeluarkan pendapat dulu, baru kita menyarikan itu. Yang nomor 2 apa? berdiskusi memunculkan. Nomor 2 berdiskusi memunculkan. Yang pertama berdiskusi benar Yang pertama berdiskusi. Yang kedua berdiskusi memunculkan. Tuliskan angan-angan dia Ya, pengen sekolah boleh. kelas berarti gambaran. Iya, apa ya? Yang nomor berapa? Apa ya? Menuliskan yang di sticky notes itu loh, yang ditempel. Yang nomor berapa itu? Nomor 2, urutan nomor 2. Nomor 2 yang mana? Berarti Kan berdiskusi. berdiskusikan yang pertama. Yang kedua berarti dia menuliskan apa keinginan kelasnya itu Nah, seperti apa. itu yang mana? Itu maksud yang mana itu? Di bawah berdiskusi, Bu. Di bawah Menyarikan, berdiskusi ya. mengenai peran ini berdiskusi atas. Berdiskusi Memunculkan. dulu, kemudian keduanya itu menuliskan pendapat keinginan kelasnya seperti apa. Oh, yang nomor 2. Ya, Berarti yang nomor 1 berdiskusi mengenai peran itu. Di atas bukan? iya. Yang nomor 2 berdiskusi memunculkan peraturan. Bukan apa ya, dia itu mengutarakan pendapatnya pengennya kelasnya kayak mana, keinginan kelasnya seperti apa. Mungkin berdiskusi mengenai gambaran mungkin kalau Nah, seperti itu. Mana itu yang Kalau gambaran? dia mencatat Memang tidak ada, kita menambahkan. Cuma apa? Pilihannya Pilihannya cuma pilihannya ini dulu. antara pertama ke terakhir sudah tidak mengenai gambaran aku Oh ya, ada itu benar. Berdiskusi mengenai gambaran. Berdiskusi mengenai gambaran. Itu tadi ya. Itu nomor 2. Berdiskusi mengenai gambaran ya. Ya. Yang 2. Nomor 1 berdiskusi mengenai peran. Ya. Nomor 3 Berdiskusi mengenai gambaran. Menyarikan gambaran nomor 2. gambaran nomor 2, menyarikan Nomor 3 menyarikan. Ya. Yang ketiga berdiskusi memunculkan peraturan Yang keempat. Yang keempat berdiskusi Ya. memunculkan peraturan. Ya. Yang kelima Yang kelima. peraturan. Yang kelima mengubah peraturan kalimat yang Ya. ya, Yang bagus. terakhir Meninjau ulang. Iya, berapa sekarang jawabannya, Bu? Lanjut. Inilah jawabannya. Ini jawabannya. Yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Tadi yang apa tadi peran tadi nomor berapa? pertama kami taruh tadi. Iya, ini nomor berapa ini? Nomor 5. Iya. Terbalik ya. Yang nomor 2 mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, betul yang keenam terakhir ya, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terima kasih atas pendapatnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Saya ambil dari kelas 5. Ini ada 7 keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas kita sudah kita buat, sudah kita tempelkan di dinding. Lanjut. Tadi sudah nomor 3 ya, keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi keyakinan atau resolusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya, yaitu yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada mengenai tambahan atau pendapat tentang yang sudah kita lewatkan, misalnya keyakinan kelas. Ada yang menambahin, ini Bu itu kurang ini. Nah, silahkan tambahan pendapat dari Bapak dan Ibu guru sekalian, saya terima dengan baik. Pas Bu, sudah cukup itu tadi. Dan nanti akan saya tuliskan di bisa. Saya sambungkan di dalam PPT saya. PPT. Iya benar.
Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Yang keempat yaitu dari budaya positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu di situ ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita semua butuh bertahan hidup dengan usaha kita yang maksimal. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik. Bagaimana usaha kita sebagai seorang guru untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, baik diterima di sekolah, baik diterima di lingkungan keluarga, diterima di lingkungan masyarakat. Kita butuh untuk diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Kita boleh bebas memilih, kita bebas mengkreasikan pilihan kita. Kesenangan butuh untuk merasa senang. Manusia itu butuh bahagia. Bagaimana kita untuk mendapatkan kesenangan. Selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, dalam kita menerapkan budaya positif ke murid kita, ini ada 5 unsur ini kebutuhan murid kita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan di sini ada cerita Bapak dan Ibu guru. Ada anak namanya Bimo. Bimo itu adalah anak TKB. Bimo anak yang aktif. Ketika pembelajaran dengan ibu gurunya, dia lari-lari terus di dalam kelasnya lari. Bahkan larinya sampai keluar kelas, sehingga ibu gurunya bingung mengejar Bimo. Nah, di sini dalam cerita ini, misalkan Bimo ditanya, kenapa nak? Kok kamu lari-lari? Misal jawabannya Bimo seperti ini, saya senang bermain kejar-kejaran dengan bu guru. Itu kebutuhan yang mana Ibu kira-kira? Kesenangan. Dia senang, dia merasa senang bu guru bermain lari-lari mengejarnya. Kalau ditanya, kenapa Bimo kamu kok lari-lari? Saya hebat kan? Membuat bu guru lari. Nah, itu yang mana kira-kira? Penguasaan ya bagus Bapak Ibu guru, penguasaan. Nah, itu apa artinya? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang misalnya kalau kebebasan, contohnya apa kira-kira? Kalau kebebasan misalnya, Bimo kenapa kamu kok lari-lari? Gimana kebebasan? Kata-kata untuk menjawabnya, Bimo gimana? Gimana? Ada yang berpendapat Bapak Ibu? Boleh berpendapat sebentar. Boleh. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Bimo kalau dia yang kebebasan tadi? Apa? Karena aku suka lari. Maksudnya itu, aku suka lari.
Aku suka lari. Kebebasan. Suka lari itu pada kesenangan nggak? Kesenangan nggak? Iya, masuk kesenangan masih. Sekarang yang kebebasan, kira-kira apa ya kata-katanya? Oh iya, yang kebebasan misalnya begini, Ibu. Saya nggak mau belajar Bu, jemu di dalam kelas terus. Saya mau keluar juga. Itu bebas. Dia mau pilih, ada pilihan keluar. Itu yang kebebasan. Sampai di sini, Bapak dan Ibu guru, kita bisa untuk apa? Memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak dalam menerapkan budaya positif. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glaser menyebutnya sebagai semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kebutuhan dasar ini umum ya, berlaku bagi umum kita semua, yaitu bersifat umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas adalah lebih unik untuk diri kita masing-masing. Lanjut. Nah, di bawah ini ada contoh. Silakan Bapak Ibu dibaca contoh kebutuhan dasar manusia yang di bawahnya ada. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada ihsan sehingga membuatnya berubah? Jelaskan. Bisa Bapak Ibu dibaca apa yang ada di depan dari cerita ihsan. Ini masih berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Misalkan ada yang berpendapat disampaikan. Apa-apa saya jalan ke sana menyampaikan, walaupun sedikit. Ini masih tentang kebutuhan dasar manusia saja. Bapak bisa berpendapat atau Pak atau Bapak ya yang ada 5 tadi Bu, tolong buka lagi yang ada 5 lagi. Nah itu ya Bu Tias. Nah, silahkan. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Irfan. Jadi kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Untuk saya kebutuhan dasar yang 5 tentang penguasaan, karena dia kebutuhan pengakuan atas kemampuan, karena dia diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah dan guru-guru, sehingga dia mengeluarkan bakat terpendamnya, menjadi pede, dia berlatih semangat, kemudian timnya pun menerima. Jadi dia merasa kemampuannya itu diterima oleh semua warga sekolah. Terima kasih. Bagus. Ada yang lain mungkin Bu Betty?
Silahkan. Boleh. Ya. Pertanyaannya tadi, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada insan sehingga membuatnya berubah? Tanggapan dari saya, ia mempunyai kebutuhan kebebasan Bapak Ibu menurut saya. Karena balik Bu, ini karena dari dia merasa bebas, dia ada rasa kebebasan, maka dia berpikir untuk maju mewakili lomba itu Bapak Ibu. Menurut saya seperti itu. Jadi kebutuhan kebebasan yang dia rasakan. Sekian, terima kasih. Ya, menurut Bu Betty kebutuhan kebebasan bisa diterima ya. Yang pertama yaitu penguasaan, itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan dan juga kebebasan. Kebebasan di sini dia bebas untuk mengekspresikan kemampuannya. Itu pendapat dari Bu Betty. Ada yang lain? Sudah? Nah, ya, karena kan tadi tidak siapa tadi duduk adik itu sakit, maka dia bisa memberi kompetisi atau lomba. Jadi guru pakat. Itu artinya apa? Guru itu memberikan kemampuan saya ada si Ihsan, karena Ihsan dipandang mempunyai kemampuan melakukan debat itu tadi ya. Baiklah, lanjut. Nah, sekarang kita masuki yang kelima. 5 posisi kontrol guru. Kontrol, kita mengontrol murid, menuntun murid, membimbing murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, di SDN Purwanyala. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Silakan Bapak Ibu dibaca bagian-bagian yang di situ. Itu adalah tentang 5 kontrol posisi guru. Nah, 5 kontrol posisi guru di situ teridentifikasi. Yang pertama yaitu identitas gagal apabila perilaku kontrolnya itu negatif, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum yang membuat orang merasa bersalah, maka perilaku kontrol kita termasuk negatif. Ya, berarti identitas kita identitas gagal. Di situ apa yang diperbuat guru waktu menghukum? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Apa yang dikatakan guru? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu besok mencuci WC sampai bersih. Itu benar-benar menghukum. Awas kamu kalau tidak dikerjakan PR dari saya. Nah, itu masuk menghukum. Itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Dan hasilnya kalau kita menghukum, memberontak, murid akan memberontak, dendam, tidak berani secara langsung, dendam, menyimpan rasa dendam, menyalahkan. Di sini menyalahkan orang lain. Bu ini hari ini menghukum saya. Nanti kalau lewat di depan saya, kan itu termasuk
Apa itu? Rasa dendam. Nah, menghukum ini akan sampai waktu panjang. Nanti dia akan itu akan selalu teringat, sehingga menyebabkan murid itu akan dendam pada kita. Selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Di sini guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan Bapak dan Ibu guru. Kamu sudah mengecewakan saya, nak. Itu membuat orang merasa bersalah. Kan kemarin sudah saya sampaikan kepadanya. Kok nggak dilakukan? Gitu ya. Itu termasuk mengecewakan. Mengecewakan apa hasilnya? Anak akan menyembunyikan apa yang ada dalam pendapat yang tidak disampaikan. Anak akan menyangkal atau bahkan anak akan berbohong dari kenyataan sebenarnya. Dia akan berbohong. Selanjutnya yaitu perilaku kontrol sebagai teman. Kita sebagai teman dengan murid. Apa yang dilakukan? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid. Apa yang dilakukan? Untuk Bapak Ibu. Lakukan untuk Bapak Ibu. Kalau di sini apa ya? Berarti biasanya kalau pakai bahasa pemerintah. Apa ya Bu Yani? Melakukan yang untuk Bapak Ibu. Nah, aku dah untuk ibu. Ada yang Oh, betul pengatumu. mungkin itu ya. Ya. Nah, ya sudah. Nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Misalnya ada tugas belum diselesaikan dan sampai sekolah juga belum selesai. Kenapa kamu kok nggak selesai? Saya lupa. Misalnya kita sebagai guru bilang, ya sudah, selesai nggak apa-apa. Bantu. Nah seperti itu boleh juga. Tapi apa? Nanti akibatnya anak ketergantungan. Dengan guru, besok nggak usah jangan ada kan. Besok mau dibantu sama bapak ibu. Nah, itu sebenarnya boleh, tapi apa kita menghasilkan anak yang ketergantungan dengan kita. Selanjutnya memantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang tidak disesuaikan di awal. Anak-anak itu kalau kita tahu, dia akan semangat. Tapi kalau kita tahu, nah itu kalau kita sebagai pemantau, anak-anak itu akan menyesuaikan dengan pemantauan kita. Seperti misalnya waktu piket di sekolah kita. Nah, kalau dilihat oleh guru kelas, iya semangat nyapu. Tapi kalau nggak ada, kalau saya yang menyuruh, enggak, sembunyi-sembunyi. Karena itulah kita sebagai pemantau. Jadi menyesuaikan. Karena ada pemantaunya, gurunya tadi. Jadi kita, ada variasi, ada perbaiki, maka cepat-cepat membersihkan sekolah. Kita sebagai pemantau. Misalnya kita juga sebagai pemantau di dalam kelas. Nah, anak-anak ini kalau kita tidak memantau, kita tidak melihat, kita tidak mendekati, kita lagi belajar. Mereka bermain. Jadi kita sebagai guru memantau. Hasilnya anak-anak itu akan menyesuaikan kalau kita awasi. Nah sekarang yang manajer. Nah manajer ini adalah kontrol diri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang meyakini hal ini tersebut? Kalau kamu meyakini, kamukah? Kamu memperbaikinya, kalau memperbaikinya kira-kira tersebut akan menggambarkan
menunjukkan apa dirinya. Nah ini merupakan watak atau karakter. Nah ini kita begitu sebagai manajer. Manajer kita apa? Membawa murid untuk melaksanakan yang positif dengan kesadarannya, dengan hati, dengan ikhlas, dengan rasa tanggung jawab. Manajer. Ya bagus semuanya. Kita sebagai penghukum pernah juga sebagai penghukum waktu itu. Kenapa? Karena kita belum belajar. Saya belum belajar. Kemarin saya selalu menjadi penghukum bagi murid-murid. Sekarang saya akan berusaha untuk bisa menjadi belajar. Jadi agar kita bisa menerapkan kebiasaan budaya positif di sekolah kita. Kita bersama-sama ya Bapak Ibu berkolaborasi, tidak cuma saya saja, berkolaborasi semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu guru sudah mengalami yang mana? Penghukum mengalami? Sudah. Sama. Mengalami. Sebagai pembuat bersalah mengalami? Mengalami. Iya, saya juga mengalami. Yang sebagai teman? Oh iya dong, sudah. Apalagi sebagai teman. Iya. Sebagai pemantau? Nah, sering gitu ya. Sering kan? Sering tugas mengawasi. Kalau diawasi, anak-anak berlari-lari. Ya enggak? Yang manajer? Sebagian Bu. Kita akan berusaha menjadi manajer bagi murid-murid di sekolah kita. Kita semua bekerja sama mengantarkan anak-anak untuk menerapkan budaya positif ke depan. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya silakan lihat gambar segitiga. Segitiga ya Bapak Ibu? Iya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada musuhnya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog harapan yang dijalankan oleh guru bersama murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat bagian berikut ini adalah tahap segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi yang pertama yaitu di bawah. Apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Nah, dalam tahap menstabilkan identitas di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang pertama, agar stabil. Yang kedua yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bukan cuma orang satu yang melakukan ini. Bisa orang lain. Misalnya ada anak kita ada masalah. Ini adalah untuk memperbaiki kesalahan ya. Yang ada masalah antara dua orang. Nah, cara kita menstabilkan identitas yaitu kita katakan kepada bagaimana Bapak setiap orang melakukan kesalahan. Kita berbuat salah itu wajar. Kita akan memperbaiki kesalahan. Kita sampai seperti itu.
kesalahan. Banyak orang yang seperti kamu, tetapi kamu mau untuk memperbaiki kesalahan. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, yang selanjutnya apa ya Ibu? Validasi tindakan yang salah. Iya, validasi tindakan yang salah. Kita cari kesalahan, bukan mencari ya. Apa itu? Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah tahap validasi tindakan yang salah. Ada dua di situ. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Ada nggak cara yang lebih baik agar kita tidak melakukan kesalahan? Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ini masih berkaitan dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu sepakati bersama murid. Menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu cara kita mendapatkan perbaikan dari kesalahan melalui segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tentang segitiga restitusi ini, mungkin ada yang berpendapat, Bapak Ibu silahkan sampaikan pendapatnya tentang segitiga restitusi. Bisa untuk membantu saya, nanti bisa saya tuliskan di dalamnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah untuk memperbaiki kesalahan anak yang telah melanggar peraturan atau melanggar disiplin. Jadi kita sekolah kita. Jadi caranya tidak langsung memberikan hukuman. Jadi kita buat restitusi agar anak nanti dia lebih kuat karakternya di kelompok, agar dia tidak malu. Jadi anak akan pede karena sudah melakukan restitusi dengan bapak atau ibu guru. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat kemarin di kelas ya, kelas 4 ini ya, kelas 4 ya. Di kelas 3 yang saya sampaikan yaitu segitiga restitusi ini permasalahannya Rara Junia menyuruh diam, Girda jangan ribut ketika proses pembelajaran. Namun Girda marah-marah sambil melotot matanya sehingga Rara menangis. Ini sudah saya lakukan. Dan yang keempat, yang kelas 4 permasalahannya Bella Adelia lupa tidak membawa buku cetak agama Islam karena cepat-cepat berangkat sekolah takut terlambat. Yang semalamnya sudah belajar katanya, tapi lupa bukunya tidak dalam tas. Sehingga waktu pelajaran dia bingung. Saya tanya, kenapa kamu? Kawannya sudah menulis, kamu diam saja. Saya mau pinjam sana boleh Bu? Mau pinjam kan sudah itu satu persatu. Oh itu masalahnya
dia tidak membawa buku, tapi karena sudah saya sampaikan dengan sekitar restitusi, selanjutnya saya beri buku itu. Ada sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau pendapat atau bertanya boleh? Silakan. Tentang di budaya politik sudah saya sampaikan. Boleh mau bertanya boleh, mau memberikan boleh, mau berpendapat boleh, ataupun mau menyampaikan ice breaking juga boleh. Nah tadi kan sudah ice breaking ya. Ada yang punya ice breaking dan lain mau terima kasih, salam dan bahagia. Itulah yang saya sampaikan pada aksi nyata saya. Modul 1.4 budaya positif di SDN Golongan Jawa dengan fasilitator saya Ibu Tri Suwari, Ibu pengajar praktek saya Ibu Nova Lesmalanita, saya menengah CGP angkatan 11 dari Kabupaten Okudu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semua atas waktunya Bapak Ibu guru, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah selesai sudah pemaparan materi aksi nyata modul 4 oleh Ibu Muntinga. Tercerahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga mendapatkan materi apa yang didapatkan Bu Unum. Ternyata belajar di PGP itu belajar tentang anak semua kayak gitu ya, dan bisa ada anak tujuannya. Baik, dengan berakhirnya materi yang disampaikan Bu Muntinga, maka berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu dan kehadirannya pada kegiatan pada siang hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.